Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih dianugerahi oleh Allah kesehatan, kekuatan sehingga bisa datang di majelis ilmu. Bunda semuanya yang ada di rumah bisa mengikuti kajian ini dengan khusyuk. Dan sebelum kita mengawali kajian pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan dari bacaan minggu kemarin, yaitu surah An-Nisa ayat 75 hingga nanti kita akan membaca sampai ayat 86. Saya ulangi sekali lagi, kita akan membaca surah An-Nisa, bacaan kita minggu yang lalu. Sebelum kita membaca, ini kita kirim doa dengan bacaan lantunan ayat suci Al-Quran ini dan surah Fatihah. Tentunya kita doakan untuk Bunda Umi Sa'adah yang akan melaksanakan akad nikah nanti tanggal 2 Agustus 2020. Semoga akadnya nanti diberi kemudahan, kelancaran, dan menjadi akad yang diberkahi, akad yang tentunya selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk Bapak Eko Supriyanto yang sedang sakit, untuk Ibu Umi Kolsum juga yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk saudara-saudara kita semuanya, semoga dianugerahi oleh Allah kesembuhan yang sedang sakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبنا علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله فمن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pada
pagi hari ini kita menuntaskan membaca surah An-Nisa. Semoga apa yang kita baca selalu menambah kebaikan untuk kita, dan kelak di yaumil qiyamah kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah, juga syafaat dari Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Muslimah Az-Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di momen pagi hari ini tentunya ada yang berpuasa Yaumut Tarwiyah, atau bahkan ada yang berpuasa dari tanggal 1 kemarin hingga besok tentunya yaitu Yaumul Arafah. Semoga kita semuanya dianugerahi oleh Allah kesehatan, kekuatan, sehingga bisa tetap berpuasa di bulan yang mulia, yaitu di bulan Dzul Hijjah, terutama di 10 awal bulan Dzul Hijjah. Alhamdulillah, sebagaimana tema pada pagi hari ini adalah haji, kurban, dan kaitannya dengan pandemi COVID-19. Insya Allah pagi hari ini, karena kita ini akan menghadapi 3 momen sebenarnya, ini saya singgung walaupun tidak detail. Insya Allah pada pagi hari ini bunda semuanya yang di rumah, kita akan mengupas 3 hal. 1, berkaitan tentang sholat Idul Adha yang besok Jumat insya Allah kita akan melaksanakannya. Kemudian kita akan mengupas berkaitan dengan kurban. Kemudian yang terakhir nanti kita akan mengupas dengan bab haji, yang penutupnya kita akan kupas korelasi antara pandemi COVID-19 dengan haji dan korban di momen seperti sekarang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya terangkan ke panjenengan ini, bunda semuanya yang di rumah, adalah yang berkaitan dengan salat Idul Adha, yang berkaitan dengan kurban adalah dari kitab Al-Iqna. Kitab Al-Iqna, kitab ini ada di depan saya, kemudian saya membuat ringkasan yang memang perlu saya sampaikan. Semoga materi ini, karena kemarin permintaannya mengarah lebih ke fikih, insya Allah semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi di momen Idul Adha kita akan mengalami ibadah yang itu hanya dijalankan di bulan Idul Adha pula, tidak kita temukan di bulan-bulan yang lain, yaitu sholat Idul Adha, kemudian kurban atau udhiyah, kemudian yang ketiga adalah haji. Nanti kita akan kupas itu. Yang pertama, kita sering mengenal namanya Al-Aid. Al-Aid atau Idul Adha. Al-Aid itu mustaqqun minal aud, yaitu yang artinya itu kembali. Idul Adha, Idul Fitri, itu artinya Al-Aid, itu ada Al-Aud, artinya kembali. Ada yang mengatakan kenapa dikatakan Al-Aid? Litakarrurihi kulla yaumin. Karena sering bolak-baliknya Id ini setiap tahun. Tahun depan, besok ketemu lagi, tahun depan, besok ketemu lagi, terus litakarrurihi kulla yaumin, maka kemudian dikatakan Al-Aid. Ada yang mengatakan waqila likasrati awaidillahi fi ala ibadih, karena pada momen itu Allah memberi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada hambanya. Ada yang mengatakan waqila li'audis surur bi'audih, kembalinya kebahagiaan dengan datangnya bulan itu, dengan datangnya hari raya itu, kemudian orang merasa bahagia. Jadi ada yang mengatakan karena ini terulang tiap tahun, ada yang mengatakan karena ini adalah Allah banyak memberikan anugerah kepada hamba-hambanya. Yang ketiga karena dengan datangnya Idul Adha, dengan datangnya Idul Fitri, maka orang akan menemukan kebahagiaan.
Bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kupas sholat Id dulu. Kita hafal ini sholat yang tentang anjuran sholat, anjuran korban, yaitu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, sekarang hukum sholat Idul Adha. Wa tushra'u jama'atan wa hiya afdalu fi ghairil haji bimina. Salat Idul Adha itu dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Saya ulangi, salat Idul Adha itu dianjurkan untuk berjamaah. Itu lebih baik bagi orang yang tidak haji. Kalau orang yang haji tidak dianjurkan untuk berjamaah sholat Idul Adha. Fala tusannu lahu sholatuha jama'atan wa tusannu lahu munfaridan. Bagi orang yang haji, dia dianjurkan, dia tidak disunnahkan berjamaah, tapi dia dianjurkan sholat sendirian. Jadi berkebalikan kalau kita di Indonesia, sholat Idul Adha itu dianjurkan berjamaah, tapi bagi jamaah haji, jenengan yang pernah ke sana, bagaimana ketika kita di Mina, itu tidak ada namanya sholat Idul Adha. Jadi mereka kalaupun mau sholat sendirian. Cuma kadang beberapa haji plus itu setelah lempar jumroh langsung nginep di hotel sekalian bisa sholat Id. Padahal dalam fikih itu fala tusannu lahu, tidak dianjurkan atau tidak disunnahkan bagi orang yang berhaji untuk berjamaah sholat Idul Adha. Cuma kadang orang itu ambil momen pumpung nek Mekah iso sholat Idul Adha di Masjidil Haram gitu aja. Padahal fala tusannulah. Itu yang harus dipahami. Lah, apakah boleh orang sholat Idul Adha sendirian di rumah untuk orang yang tidak haji? Boleh. Cuma yang baik berjamaah. Contoh ini, mohon maaf, panjenengan bunda semuanya yang di rumah telat, sebab ngopeni anak macam-macam nyepakno bahkan masak, sehingga datang itu tidak sempat atau datang telat sudah khutbah. Dengan sholat saja. Bahkan kalaupun tidak menangi sholat, tidak menangi khutbah, panjenengan di rumah cukup sholat sama putri panjenengan, sholat sama suami panjenengan, tidak ada masalah. Poin yang kedua untuk sholat Idul Adha. Wa waktuha, kapan waktunya? Waktunya sholat Idul Adha itu ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha yaumal Aid. Mulai terbitnya matahari hingga bergesernya matahari, yaitu waktu zawal itu waktu tiba waktunya sholat duhur. Jadi bunda semuanya yang ada di rumah yang sekarang menyimak kajian pada pagi hari ini, kalau seandainya ada orang sholat Idul Adha jam 10, ya tidak apa-apa. Mau sholat jam setengah 10, ya tidak apa-apa. Karena batas maksimalnya adalah ketika tiba waktunya sholat duhur. Wa tusannu ta'khiruha litartafi asy-syamsu karamhin. Disunnahkan mengakhirkan sholat Idul Adha sehingga matahari sudah satu tombak. Makanya tidak usah tergesa-gesa, matahari baru tampak saja sudah qomat atau sudah sunnah jamaah umpama, atau as-sholatu jamiah, biasanya begitu. Langsung sholat padahal matahari baru naik dikit. Makanya sabar, agak siang dikit pun tidak ada masalah. Mungkin tidak sabar sampai beleh sapi. Agak sabar ame beleh sapi. Jadi kalau agak siangan itu lebih bagus, dalam artian jangan sampai belum qadru ruhin malah sudah melakukan sholat. Karena kan ini Idul Adha, Idul Fitri itu tidak sama dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu kan khutbah dulu baru sholat. Idul Adha itu sholat dulu baru khutbah. Kemudian tata cara pelaksanaannya kayak apa?
Yukabbiru fil ula sab'an wa fis saniyati khamsan siwa takbiratil ihram. Di rakaat pertama itu membaca takbir 7 kali, takbir 7 kali, kemudian di rakaat kedua 5 kali selain takbiratul ihram. Jadi bunda semuanya yang ada di rumah, bapak-bapak yang suaminya ikut menemani ngaji, jadi takbirnya itu 7 kali. Kalau nanti kenasiban sholat jamaah di rumah, biar tahu caranya. Jadi Allahu Akbar, Mama usalli sunnata Idil Adha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini enggak dihitung, baru 7 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakaat kedua 5 kali, selain takbir ketika bangun dari rakaat pertama. Wa fit takbiri yaqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dianjurkan ketika takbir itu yang 7 kali dan 5 kali itu Allahu Akbar, dia membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru takbir lagi Allahu Akbar. Baru takbir lagi subhanallah alhamdulillah sampai 7 dan 5. Wa hadhi takbirat minal hayati kata'awud wa du'ail iftitah fala yasjudu li tarkihinna lakin tarkahunna makruh. Ketika seseorang bertakbir tapi tiba-tiba, ini mohon maaf, ono imam lupa baca takbir 7 sama 5 itu tadi, langsung Allahu Akbar, langsung dia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lali maca takbir sing 7 tadi. Bisa dipahami semua bunda yang ada di rumah, yang semuanya bisa dipahami. Jadi ketika dia lupa, maka tidak ada masalah, karena takbir 7 di rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat kedua itu termasuk sunnah hayat. Sunnah hayat itu kalau lupa tidak perlu yang namanya melakukan sujud sahwi. Berarti kayak panjenengan sholat kalau lupa membaca kabira walhamdulillahi katsira, lupa bahwa itu, atau bahkan kita sering mungkin kalau tergesa-gesa ninggal itu langsung Allahu Akbar, bukan baca kabiro tetapi langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ada imam kok lupa, kok diingetin sudah ada inget-inget lanjut baca Fatihah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wa yahtubu ba'dahuma khutbataini li jama'atin la limunfaridin. Setelah sholat berjamaah dianjurkan untuk khutbah 2 kali bagi yang berjamaah. Berarti kalau yang sholat sendirian di rumah atau telat, maka tidak perlu ada khutbah. Tidak tahu kemarin kalau Idul Adha ini kelihatannya masjid-masjid mengadakan sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri kemarin kan rata-rata tidak melaksanakan, dan mau tidak mau harus sholat di rumah kan. Nah, itu mungkin pertama kali suami panjenengan menjadi khotib, menjadi imam untuk istri dan anak. Lah ini Idul Adha kelihatannya di Al-Akbar sendiri juga ada sholat Idul Adha tapi daftar online. Kemarin saya dengerin di SS, yang pingin sholat Idul Adha di Al-Akbar harus daftar online, karena kuotanya seharusnya 50.000, cuma dibatasi 5.000 karena physical distancing itu, jadi cuma 5.000 dan daftarnya online. Kalau tidak online dia dapat kepleknya online juga, jadi ketika datang dia sudah membawa, kalau tidak ya tidak boleh masuk. Jadi ada registrasi, ini unik ya, sholat daftar sih. Sholat daftar sih, gara-gara ada apa ini, pandemi COVID-19. Oke. Kemudian insya Allah untuk sholat Idul Adha cukup. Kita masuk di korban. Nanti di akhir kita bahas berkaitan dengan pandemi. Korban ini adalah, kalau di banyak kitab fikih itu memakai istilah al-udhiyah. Cuma di Al-Quran itu ada yang pakai redaksi kurban ya, terus di fikih itu pakai udhiyah. Nah,
Kita kupas fokus coba dalam bahasan fikih. Al-udhiyah mushtaqqatun minad dhahwah wa summiyat bi awwali zamani fi'liha wa huwa ad-duha. Kenapa dikatakan udhiyah? Karena awal waktu penyembelihan korban itu pas waktu duha. Saya ulangi, kenapa dikatakan udhiyah? Karena awwalu zamani fi'liha wa huwa ad-duha. Apa itu yang disembelih atau yang dikorbankan? Ma yudbahu minal ghanam taqarruban ilallahi ta'ala min yaumil 'idi ila akhiri ayyamit tasyrik, yaitu raja kaya. Raja kaya itu berarti ya sapi, kambing, terus apalagi kalau orang-orang Jawa Tengah di Kudus, di Demak itu lebih suka korban pakai kerbau daripada sapi, dan harganya lebih mahal kerbau daripada sapi. Harganya lebih mahal kerbau dengan standar yang sama ya. Beda kalau sapi yang besar ya mungkin beda, tapi dengan standar yang sama, kalau kerbau itu mungkin 25 juta, sapi 15 sudah dapat. Nah, gitu. Kemudian orang korban itu dalam rangka apa? Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai kapan? Mulai hari Idul Adha tanggal 10 sampai tasyrik yang terakhir, yaitu tanggal 11, 12, 13. 11, 12, 13. Pertanyaan berikutnya muncul. Siapa yang kemudian dianjurkan untuk berkorban? Pertanyaan berikutnya muncul. Siapa yang dianjurkan, yang terhitab, al-mukhatab lil udhiyah itu siapa? Satu, al-muslim. Al-muslim, orang Islam. Al-baligh, orang balik. Al-khur, merdeka, dia bukan budak, ini sudah tidak ada. Al-akil, dia berakal. Al-mustati', orang yang mampu. Nah ini kalau 1, 2, 3, 4 kita tidak usah ngupas. Saya akan kupas definisi mampu dalam urusan korban itu seperti apa. Maka nanti kita akan tahu kita ini harus korban apa enggak. Kita akan tahu dari definisi al-mustati'. Mustati' di dalam udhiyah itu antakuna fadilatan amma yahtaju fi lailatihi wa yaumihi ila akhiri ayyamit tasyrik. Orang mampu itu adalah orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhannya mulai malam Idul Adha sampai hari tasyrik. Ibarat kata bunda semuanya, kok ndeken duwe cukup go mangan, cukup untuk kebutuhan 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Kemudian kok punya uang yang bisa dipakai untuk beli kambing, punya uang untuk pakai beli sapi, maka dia sudah terhitab, dia sudah kena hukum untuk berkorban. Nah nanti kita kupas. Kemudian jangkauan korban itu apakah wajib, apakah sunnah? Gitu kan? Apakah wajib, apakah sunnah? Jadi kemudian kalau dia sudah punya kebutuhan dari tanggal 10 sampai tanggal 13 sudah cukup untuk kebutuhan sehari-harinya, dia punya uang untuk bisa beli kambing, bisa beli sapi, atau bisa beli kerbau, atau nak ono nih Indonesia sing gelem korban onta umpamane. Kalau di Indonesia adanya di kebun binatang onta kelihatannya. Dan saya yakin ndak doyan lah. Karena saya pas haji itu pernah oleh wak onta loh. Ya nasi kotakan yang dari Depak itu, jadi dagingnya itu merah keras, dan ya insya Allah kalau apa mana nak wong wis usia sepuh ndak kira tedas wis atos luar biasa, merah, dagingnya merah. Maka kalau kita pahami ini, menurut mazhab Syafi'i, kalau orang kok mampu punya kelebihan 4 hari tadi kok ndak korban, makruh. Gak apik, jadi cara bahasa simpelé ngoten. Mboten haram, mboten masuk dosa, mboten. Gak apik. Gak apik. Menurut mazhab Syafi'i. Lah. Kemudian kenapa kok karena dalam 4 mazhab itu ada yang mewajibkan korban kalau dia mampu, yaitu mazhab Hanafi. Wajib, kalau dia mampu wajib korban.
Madhab Hanafi ini yang banyak di daerah Afrika. Oh, bukan di India, Pakistan, itu madhabnya madhab Hanafi. Ada sebagian di Afrika, cuma Afrika yang banyak madhabnya Maliki. Madhab Malik. Turki itu Hanafi. Insya Allah kalau saya tidak salah Turki itu Hanafi. Makanya kemarin jenengan mungkin menyaksikan sholat Jumat pertama di sana itu mirip-mirip di Indonesia, karena untuk tata cara sholat Jumatnya mirip-mirip dengan madhab Syafi'i. Hanya kan kalau lihat live-nya, saya sempat lihat sebentar sebelum ada yaitu budaya ya, sebelum khutbah ada baca Quran, tapi live kan baca Quran. Nah, beda dengan di Saudi, memang tata caranya beda karena memang sana madhabnya madhab Hanafi. Kemudian di era pandemi seperti sekarang sempat ada lontaran atau ide dari beberapa ormas. Saya lihat beberapa ormas itu tidak perlu korban, uang korban dipakai untuk membantu masyarakat yang terimbas pandemi, gitu kan? Ada sempat lontaran seperti itu di beberapa ormas yang saya dengar. Maka perlu dipahami bunda semuanya, annal udhiyah, berkorban itu afdalu min shadaqatit tatawwu lil ihtilafi fi wujubiha. Tidak sama korban itu dengan sedekah biasa. Korban itu punya nilai lebih daripada sodako-sodako yang lain. Maka kenapa kalau kemudian orang melempar ide uang yang dipakai untuk korban itu kemudian dimanfaatkan untuk pandemi, maka kemudian yang kurang sepakat mereka menolak, karena ini secara ranah itu berbeda. Karena korban ini punya kekhususan, yaitu dia hanya bisa dilaksanakan ketika hari tasyrik dan Idul Adha atau tanggal 10. Maka ya tidak bisa kalau ingin membantu orang yang terimbas COVID, ya bantulah. Tapi kalau korban ya tetap korban. Maka tidak bisa dicampur adukkan. Pertanyaan berikutnya muncul. Ini saya coba mengupas yang sering pertanyaan muncul. Pertanyaan berikutnya jenengan mungkin sering dapat meme-meme. Kalau mau korban tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, begitu kan? Saya jelaskan. Yusannu limuridiha alla yazila sya'rah wala dhafra fi ashri dzil hijjah hatta yudahhi wala tajibu illa bin nadri. Disunnahkan bagi orang yang mau berkorban untuk tidak menghilangkan rambutnya, tidak memotong kukunya sampai 10 Dzulhijjah. Disunnahkan, bukan diwajibkan. Kalau kemudian jangan melihat meme-meme yang di situ wajib, itu menurut madhab Hambali. Maka kajian-kajian teman-teman Salafi itu ada meme itu karena memang itu menurut pendapat madhab Hambali. Kalau Syafi'i itu sunnah. Kalau tidak motong, kalau dia tetap motong, ya tidak apa-apa, tapi dia tidak dapat kesunahan. Tapi lebih baik jangan motong karena juga ada yang mewajibkan, yaitu madhab Hambali. Jadi nek ana wong korban moro-moro motong kuku, korban motong kuku dosa, wis korban dosa. Lah ya soro, wis korban dosa gitu loh. Jadi itu hukumnya sunnah. Illa bin nadri, kecuali dia bernadar, ya Allah, tahun ini saya berkorban dan saya tidak akan memotong kuku saya sampai kambing saya, sapi saya dibeleh. Lah itu baru wajib. Kalau tidak mengucapkan itu, maka tidak menjadi masalah. Kemudian, bunda semuanya yang perlu dipahami, kalau jenengan korban, ini yang di rumah, kalau jenengan korban, sekali lagi, kalau tidak ada udhur, sing apik dibeleh dewi kanggone wong lanang, tapi proso kula kok ya soro ya iya nak iso wis pasrah gitu kan. Untuk perempuan tidak dianjurkan malah lebih baik untuk diwakilkan.
Tetapi begini, minimal kita itu dianjurkan oleh para ulama, falyashhadha, saksikan pemotongan itu. Makanya saya sering bilang, bunda semuanya yang jenengan mungkin masih ibu-ibu muda, masih kemungkinan hamil, punya anak lagi, mau korban, terutama ini akikoh, saksikan penyembelihan kambing anak panjenengan. Ojo tompo beres karo perusahaan akikoh, moro-moro ketemu berkati. Moro-moro berkati ya itu memang masyarakat kota begitu, nggak pengen repot, bahkan ketok getai kambingnya gak gelem begitu ya, nggak pengen repot macam-macam, tapi anjuran. Bahkan ada sunah-sunahnya, jangan tulangnya itu jangan dipotong pun sesuai ros-rosannya begitu. Saya keempat anak saya saksikan langsung sendiri, kakak-kakaknya saya suruh melihat penyembelihannya. Itu kenikmatan tersendiri. Nanti kalau putra-putri panjenengan besar, mereka juga akan bercita-cita supaya ketika nanti dia punya anak yang ngakekoi, walaupun hukumnya tidak wajib, karena tahu bapaknya itu ngakekoi. Caranya apa? Menyaksikan ketika kambing adiknya itu untuk akikoh itu disaksikan ketika disembelih. Nah, korban sama. Lalu saya kurang sepakat kalau kemudian ada orang korban pun kulo tompo beres pun pokoknya jangan kulo pasaran jenengan. Lo malah korban itu yang baik itu kita menyaksikan ketika dibeli dan kita ikut memakan sedikit dari daging yang akan dibagikan. Karena nanti korban itu pembagiannya yang baik itu dibagi menjadi 3, yaitu dimakan, dihadiahkan, disodakohkan. Kalau hadiah mau dikasihkan orang kaya tidak ada masalah, namanya hadiah. Kalau disodakohkan berarti untuk yang butuh, untuk fakir miskin, untuk yatim, untuk siapapun yang butuh, dan juga dimakan. Saya minta sedikit, jaluk sempole loro, yontek nak kambing sempole loro, ya habis nanti. Maka bunda semua yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika berkorban itu yang harus dilakukan. Nah, korban itu ada kriterianya, harus ya sapi, kambing ataupun onta. Gak oleh korban nganggo pitik, ya oleh. Walaupun ada perdebatan dalam fikih ya, walaupun di situ. Lah kemudian muncul pertanyaan, baik mana sapi 1 sama kambing 7? Mama, ya kan? Baik mana atau lebih utama mana, sapi 1 atau kambing 7? Para ulama di sini khilaf. Kalau yang dilihat adalah lil infirati bi iraqatid dam, kalau yang dilihat adalah mengalirkan darahnya, maka lebih baik kambing 7 daripada sapi 1. Karena per orang disebut satu-satu, darahnya mengalir satu-satu. Tetapi kalau dilihat nontok dagingnya lu akeh sapi, kok ampreh daging, maka ya lebih baik sapi. Oh men roto, nak kambing gak mesti wong seneng, nak sapi roto-roto wong seneng, wis sapi wae. Lah itu kalau dari lihat situ ya monggo. Tetapi kalau dari lihat lil infiradi bi iraqatid dam, dengan mengalirkan darah, maka afdal minal badanah au baqarah wasyatun afdalu mim musyarakati fi badanatin. Kambing 1 itu lebih baik daripada kemudian kita kambing 7 itu lebih baik daripada sapi 1 yang itu patungan 7 orang. Bisa dipahami semua ya bunda ya, yang ada di rumah semuanya. Kemudian berkaitan dengan kurban, masih ini berkaitan dengan kurban. Ini kalau ketakdir suami panjenengan yang beleh ya, nah kambing-kambing kan bisa ditangani sendiri. Maka kalau menyembelih itu ada etikanya. Salah satu etikanya adalah 1 atasmiyah, membaca bismillah. Ya, membaca bismillah. Makanya orang beleh itu selalu bismillahi Allahu akbar, begitu kan? Karena memang harus itu. Kemudian wassalatu ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastiqbalul qiblah bid dabihah,
kemudian menghadapkan kiblat atas binatang yang disembelih. Ya, kemudian ya nak gampang, kalau nak susah ya gimana. Kemudian yang keempat, at-takbir salasan, takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Kemudian yang berikutnya ad-du'a bil qabul. Makanya orang kalau membelih biasanya mengucapkan Allahumma hada minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini dari Engkau dan aku berikan kembali kepada Engkau, terimalah ini dariku. Kalau kemudian ada tukang jagal yang memotongkan panjenengan, maka doanya tidak begitu. Allahumma minka, Allahumma hada minka wa ilaika fataqabbal min Fatimah, fataqabbal min Muhammad, fataqabbal min Khadijah. Itu begitu. Kemudian korban juga tidak bisa seenaknya sendiri. Ada kriteria-kriteria binatang yang harus dipilih panjenengan ketika mau korban. Yang pertama, jangan sampai korban itu al-auraul bayyin, buta yang nyata. Jangan milih sapi hati-hati, ojo milih sing wuta. Milih kambing itu tidak boleh, tidak cukup. Berarti tidak cukup itu apa? Tidak sah. Wal arja al bayyinu arjuha, pincang juga tidak boleh. Sapi ini pincang, kambingnya pincang. Mulane pentingnya wong beleh ditontok. Soporun jenengan belinya itu 1 minggu kemarin, pasrah sama tukang beleh, moro-moro pincang. Itu kan? Wal maridha al bayyinu marduha, binatang itu sakit dan jelas sakit, itu juga tidak boleh. Termasuk kurus. Lah nek korban iki kambinge kurus sing dipangan opo? Lah wong diampreh niku napa nih? Daging. Yang diampreh itu daging. Allati dabalahmuha, sampai hilang dagingnya. Kuru banget. Ampreh korban ini murah. Kalau kambing, kula niki kadang ya bingung kok. Korban kambing kok rego 1.200.000 iki korban nopo? Oleh kambing nopo? Makanya sudahlah, kalau saya selalu menyarankan. Bahkan saya kalau diamanai orang untuk Gus, kula anu nggih korban kangge manfaat kanggo arek-arek pondok ngoten. Kula tumbas piyambak eruh bentuke pas mbeleh nggih kula dugini piyambak, dipotong-potong mriku nggih mantun niku langsung kula beto wangsul. Kula tungguni sampai tuntas. Karena apapun itu ya kita diamanai orang, ya kita tunaikan yang semestinya. Ya golekno sing apik sesuai nominal uang. Kemudian yang terakhir urusan korban ini adalah kapan korban itu bisa dilakukan. Wa yadkhulu waqtu dzabhi min sholatil Id. Korban itu bisa dilakukan mulai ketika sholat Id. Kapan? Yaitu min tulu'i syamsi yauman nahri wa madha qadra khutbataini, yaitu ketika terbitnya matahari pada tanggal 10 setelah kira-kira khutbah selesai. Mulane masjid-masjid besar itu kan korban biasanya mari khutbah selesai langsung nyembelih. Itu waktu startnya. Kapan berakhirnya? Ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyrik, sampai akhir hari tasyrik tanggal 13. Lha nek umpamane wonten tiyang korban delalai telat belai marisak tanggal 13 berarti malam 14. Nggih mboten, tidak bisa dikatakan itu korban, itu nanti jadi sedekah biasa. Tidak bisa dikatakan udhiyah. Udhiyah itu ada startnya, ada finishnya. Startnya itu kapan? Ketika selesai khutbah salat Idul Adha, dan kemudian terakhirnya adalah hari tasyrik. Bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya begini, ada sering pertanyaan. Boleh enggak, kalau ini perumahan mestinya banyak ini, orang-orang yang tinggal di perumahan. Boleh enggak daging korban tak kasihkan kepada saudara-saudara tetangga kita yang tidak seiman? Itu kan? Boleh enggak? Para ulama di sini Bunda, itu khilaf.
khilaf. Khilaf itu beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh total, mutlak tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena korban ini termasuk bagian diafatullah. Ad-diyafah minallah. Itu hidangan dari Allah. Kalau itu hidangan dari Allah, karena ketika membeleh kan ini walaupun Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini dari Engkau dan aku kembalikan kepada Engkau, maka terimalah ini dariku. Itu sampun gopek Gusti Allah. Terus dibagi-bagi no. Ya dibagi perjamuan Gusti Allah buat siapa? Buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Ada yang mengatakan boleh. Boleh selama satu. Korban itu bukan korban wajib. Korban wajib di sini apa? Korban nadar. Kenapa kok boleh? Alasannya karena korban termasuk sodaqotut tatawwu, termasuk sodako yang sunnah, maka yang namanya sodako kemanapun tidak ada masalah. Namanya sodako itu tidak perlu melihat harus muslim dan lain-lain, karena korban bagian dari minas sodakoti min sodakotit tatawwu, maka boleh diberikan non muslim. Jadi ya ini pilihan bunda semuanya. Ada yang mengatakan boleh karena al-udhiyah itu termasuk sodakotit tatawwu atau sodako yang sunnah. Ada yang mengatakan tidak boleh karena itu bagian dari dia ad-diyafah minallah, yaitu perjamuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diperkenankan diberikan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada langkah yang bisa diambil sebenarnya. Contoh ini, mohon maaf, panjenengan dapat daging kurban, tidak jenengan makan, kan sudah jadi hak jenengan. Kalau mau jenengan kasihkan ke siapapun, itu nasibnya sudah daging jenengan. Ya silakan mau kemana pun tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kemudian panitia langsung ngasihkan ke orang tersebut. Itu yang tidak boleh. Nah, tapi kalau kemudian ini jenengan aku duwe tonggo sano, karena beda iman mamane sano tak wei, iki sedekah teko aku karena iki wis gopekku, gitu loh. Itu bisa begitu kalau memang jenengan mengikuti pendapat yang tidak memperkenankan. Tapi kalau ikut pendapat yang memperkenankan, ya langsung kasih. Itu. Oke, korban selesai ya. Kita lanjut. Oh, pembagian tadi. Yang terakhir pembagian. Wa yusannu ayyajma'a bainal akli wat tasadduqi wal ihda. Disunahkan kalau bagi daging korban itu bagi 3. 1, umpamane kok kambing sitok iki 10 kilo nggih, maka ambil yang sebagian untuk dimakan, ambil sebagian untuk dihadiahkan. Berarti kayak kembai, kayak ke bude, walaupun sugih tidak apa-apa, hadiah statusnya. Yo, kadang wong kan tiang kan ngerasani ngeten, belai yo gak kirim-kirim gitu. Titik-titik endak gitu ya. Titik-titik endak itu dirasani loh. Makanya kadang si malakama korban itu kadang yo malah garai perkara ngasih A B C D. Saya merasakan betul ketika di pondok ndak bisa ngasih rata ke tetangga. Ya nanti dirasani sing gak oleh. Ya kadang ya gregetan mending gak usah korban gitu kan. Ya karena begitu. Nah, makanya bisa hadiah al-ihda termasuk sodakoh. Sodakoh berarti kepada orang-orang yang butuh. Lah boleh ndak kemudian kalau orang sudah dapat daging korban dijual? Ya boleh lah, wong sudah haknya. Yang ndak boleh itu kalau dengan korban sendiri moro-moro dagingnya nyendol. Long niate korban malah didol. Atau jenengan sudah niat korban kemudian dimasak ngundang orang makan, ini ndak boleh. Karena haknya orang yang dikasih korban itu bukan matang, bunda. Haknya itu ya sudah daging, mau dia masak, mau dia jual itu urusannya. Kok aku tak pernah no mateng kan enak, ndak boleh. Apa mana niat akikoh sisan korban, ngundang-ngundang, ternyata itu campur antara akikoh dan korban. Intinya secara peruntukan korban itu dagingnya mentah. Oke, kalau akikoh dagingnya matang.
Gitu. Ada posnya sendiri-sendiri. Ada posnya sendiri. Sering kan muncul. Kalau saya belum akikoh, sekarang korban, mana yang didulukan? Lah kok pertanyaan ini munculnya kok pas korban? Lah apa gak wingi air Ramadan gitu. Ya kan? Ingatnya ketika Idul Kurban ya gitu. Oke, kita lanjut di tema yang ketiga adalah haji. Bunda tajak talbiyah semuanya nggih, yang di rumah semuanya ikut talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Bunda semuanya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saudara-saudara kita yang di Mekah, tepat ini sekarang jam 10:30. Di sana berarti 10, 9, 8, sekarang masih pagi. Ini saudara-saudara kita yang beruntung 5.000 orang, yang kuota 1.000 orang yang hanya difasilitasi oleh orang Saudi, yaitu hanya mukimin ataupun penduduk Saudi yang jumlahnya cuma 1.000. Sekarang hari ini persiapan menuju Mina untuk tarwiyah. Jadi ini tanggal 8, biasanya mereka sebelum duhur sudah sampai di Mina. Semoga kita semuanya ditakdir oleh Allah ke tanah suci, okay? Bisa haji bersama keluarga. Karena haji itu tidak sama seperti umroh, beda aja. Sangat jauh. Sangat jauh. Saya merasakan betul haji dulu itu 2013. Ketika ya usia saya masih, daftarnya usia 25, berangkatnya 29. Masih muda. Pokoknya jenengan yang masih punya orang tua, belum ketakdir ke sana, berangkati. Niat, minimal jenengan punya niat. Punya niat. Karena haji usia muda itu manfaatnya banyak, bisa membantu orang, membantu banyak orang kalau usia masih muda. Dan hari ini saudara-saudara kita yang ketakdir oleh Allah menunaikan haji, persiapan tarwiyah di Mina. Nanti mereka duhur, asar, jamak takdim, maghrib, isya, jamak lagi, subuh, pagi persiapan menuju Arafah. Sebelum duhur sudah sampai Arafah besok. Dan saudara-saudara kita yang di sana hari ini malah makruh hukumnya berpuasa. Kita disunahkan untuk orang haji makruh hukumnya berpuasa. Di Arafah makruh hukumnya berpuasa. Tentunya ada pengecualian bagi orang-orang yang sudah terbiasa. Dia sudah komitmen dirinya, saya harus Daud kalau dia sudah komitmen itu tidak ada masalah. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa, maka makruh hukumnya. Tanggal 9 saudara-saudara kita wukuf, dan wukuf adalah tempat momen di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bunda semuanya bersama keluarga, orang-orang terdekat ditakdirkan bisa ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Al-Fatihah. Bunda semuanya, saya akan baca satu syair. Ini tulisan saya lama, mungkin 2015, beriringan ketika saya menerjemahkan
kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umroh yang nanti insyaallah bagi jamaah yang ada di rumah yang bertanya pertanyaannya kok bagus dipilih sama pengurus dapat hadiah buku yaitu Haji Umroh yang saya tulis terjemah dari kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umroh. Tapi ini ada tambahan 4 syair baru saya tulis tadi subuh. Semoga syair ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menggugah kita harus punya motivasi untuk bisa menunaikan haji. Haji harus ditunaikan. Sekali lagi, haji hukumnya wajib, bukan sunnah. Kalau umroh ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak. Monggo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak wal mulka la. Pergi haji ke tanah suci untuk penuhi panggilan Rabbi, kabulkanlah doa kami, anak istri keluarga kami, kabulkanlah doa kami, anak istri keluarga kami. Labbaik Allah labbaik, labbaik la kalak, labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak wal mulka la. Tanah suci kota Makkah, tanah suci kota Madinah, di mana anak manusia ingin datang kepadanya, di mana anak manusia ingin datang kepadanya. Labbaik Allah labbaik la labbaik innal hamda lak wal mulka la kalak wal mulka la. Dapat berkunjung Rasul tercinta yang membimbing umat manusia. Bersyukurlah wahai manusia atas
tas'anu, niat Tuhannya bersyukurlah. Wahai manusia, atas karunia Tuhannya. Labbaik Allah, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda lak, wal mulka la syarika lak, wal mulka la. Ini bunda semuanya, syair ini total hampir 50. Saya potong 50 syair ini, mulai runtutan umroh, mulai mikot sampai tahallul dalam bentuk syair. Nah, ini langsung tak potong yang khusus untuk pandemi ini ya, yang baru tak tulis tadi pagi. Kalau yang ini tadi sudah tak tulis 2015 kalau tidak salah. Pas saya ngelamun-ngelamun pagi, nganggur, nyatet tak catet gitu. Saiki kon ngarang syair nih mboten saged. Lah ini tadi kebetulan saya nyatet dapat 4 khusus untuk menghadapi wabah pandemi ini. Bersabarlah wahai sahabat atas cobaan menghinggap, tertundanya haji ini atas ketentuan ilahi, tertundanya haji ini atas ketentuan ilahi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarika lak, labbaik innal hamda lak, wal mulka la syarika lak, wal mulka la. Tunduk dan patuh itu caranya, ridha dan pasrah atas takdirnya. Insya Allah banyak hikmahnya atas semua peristiwa. Insya Allah banyak hikmahnya atas semua peristiwa. Labbaik Humma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda lak, wal mulka la syarika lak, wal mulka la. Para bunda muslimah az-zahra yang dimuliakan oleh Allah, syair tadi yang 4 bait yang saya tulis baru tadi pagi itu, saya ingin mengupas satu tema yang menarik berkaitan tentang haji. Di masa pandemi ini ada ketentuan hukum yang harus kita pahami. Yang poin pertama, kenapa pemerintah Indonesia mengambil sikap untuk tidak memberangkatkan haji? Tentunya banyak pertimbangan. Dalam mazhab Syafi'i, konsep orang yang wajib berhaji itu ada 5. Mirip persis seperti al-mukhatab lil udhiyah, seperti untuk korban. Muslim, baligh, berakal,
merdeka, mampu. Sama, udhiyah juga sama. Muslim, al-aqil, al-muslim, al-balik, al-khur, kemudian al-mustati'. Mampu. Ada 5. Pertanyaannya adalah, kalau orang sudah muslim, jelas wajib. Kalau dia balik, wajib. Kalau dia merdeka, wajib. Kalau dia berakal, wajib. Kalau dia mampu, wajib. Pertanyaan berikutnya, mampu dalam madhab Syafi'i itu seperti apa? Al-istita'ah dalam madhab Syafi'i itu apa? Ada 5. Ini nanti bisa menjadi pelajaran kita kenapa pemerintah mengambil kebijakan untuk tidak memberangkatkan sebelum Saudi, hanya kemudian mengambil keputusan yang bisa haji hanya penduduk asli Saudi plus orang yang mukim di Saudi yang di situ usianya tidak boleh lebih dari 55 kalau saya tidak salah. Nah, wis tua-tua kaoleh, loro nih yang dicari anak-anak muda. Dan itu pun dibatasi. Nah, apa itu kriterianya? Ada 5. 1. Mampu itu kalau ada azad, ada bekal. Azad, bekal. Pertanyaan berikutnya, bekal itu apa ketentuannya? Ma yakfihi lidahabihi wa ruju'ihi fadilan amma yahtaju ilaih linafaqati man talzamuhu nafaqatuhum. Bekal di sini adalah dia punya sesuatu yang bisa dipakai untuk berangkat dan pulang, dan dia punya kelebihan untuk memberi tinggalan kepada orang yang ditinggalkan, yang dia wajib menafkahi. Gak oleh haji berangkat sing omah gak dipikir, berarti dia dianggap tidak punya bekal. Maka kalau dia tidak punya ini, tidak bisa memberi nafkah orang yang ditinggal, dia tidak punya uang untuk PP pulang, maka dia tidak punya bekal untuk hidup di sana, maka dia kategori tidak punya bekal dan berarti dia tidak mustati, tidak mampu. Yang kedua, ar-rahilah, adanya kendaraan, transportasi. Kalau tidak ada transportasi, bisa kemungkinannya 2, punya uang untuk bisa beli tiket, atau punya uang untuk tiket tapi pesawat tidak ada. Nah, pas haji ini statusnya Saudi Airlines ataupun Garuda tidak terbang, baik Saudi ke Indonesia ataupun Indonesia ke Saudi. Berarti ada poin yang kedua ini masuk kategori ghairu mustati. Yang ketiga, selain transportasi, selain bekal, kriteria mampu itu adalah amnut tariq, aman perjalanannya. Aman perjalanannya ini ada 3 poin atau 3 komponen. Fi salasati asya, fi nafsi wal mali wal bud, yaitu keselamatan nyawanya, keselamatan hartanya, keselamatan bekalnya. Maka kalau ini terjamin, maka dia termasuk mustati. Lah ini sekarang ada pandemi Covid, orang bisa tertular atau orang bisa menulari, maka dia tidak masuk kategori amnut thariq karena nyawa jadi jaminan karena bisa tertular atau menulari. Yang keempat, sihhatul badan, fisiknya sehat. Mau dia punya bekal, mau dia bisa beli tiket PP, mau perjalanannya itu aman, kalau kemudian awak tidak kuat, maka dia tidak wajib. Maka dia tidak wajib. Contoh, saya contohkan, jangan punya mbah delalah mampu niku pas usia 90. Tapi 90 ini termasuk kalau dalam haji namanya risiko tinggi. Apalagi kok stroke, semua macam-macam. Ini maka dia kategorinya tidak wajib. Tidak wajib. Dan bahkan menurut para ulama fikih ini boleh dihajikan walaupun belum meninggal, karena dia orang yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Wis sepuh amben loro tahun-tahunan ndak mungkin iso budal, tapi mboten wong sing senom lho nggih, wong sing sepuh mboten saged, maka boleh dihajikan atau dibadalkan. Boleh dibadalkan selain membadalkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Yang ke-5, selain bekal, transportasi, keamanan
jiwa, harta dan bekal tadi, sehat fisiknya. Yang kelima imkanus sair. Imkanus sair itu apa? Memungkinkan melakukan perjalanan. Mau punya bekal, mau ada transportasi, mau fisiknya sehat, tapi kemudian tidak memungkinkan melakukan perjalanan, maka dia tidak kategori minal mustati. Apa contohnya? Yaitu di sini contoh, tiba-tiba ada keputusan politik, ada pertempuran di Saudi yang itu bisa membahayakan masyarakat yang datang ke sana. Kayak sekarang Saudi membuat peraturan tidak menerima jamaah dari luar Saudi. Maka ini walaupun dengan secara poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 memenuhi, tetapi kalau poin 5 imkanus saya tidak memenuhi, maka tidak wajib. Bagi teman-teman, saudara-saudara kita yang tahun ini mestinya berangkat, maka dia tidak kena dosa karena dia kategorinya ghairu mustati'. Dia tidak bisa berangkat bukan karena kehendak dirinya, tapi ada keputusan dari pemerintah Saudi yang kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu memang keputusan negara terkait. Nah, penutup dari kajian ini Bunda semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya apa? Korban di tengah pandemi, haji di tengah pandemi, apa hikmahnya? Satu, untuk korban, hikmah yang pertama adalah kita diajarkan tentang as-sabru ala tahammulil masyaqqah. Bersabar untuk menanggung sebuah kesusahan. Apa maksudnya? Mohon maaf. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, anak yang dicita-citakan, digadang-gadang, di dalam tafsir Jalalain digambarkan saat itu usianya Nabi Ibrahim di kisaran 100 sekian, istri beliau usia sekitar 90. Bisa jangan bayangkan orang nikah saja durung duwe anak setahun wis bingungi, Masya Allah. Aku iki duwe anak apa ndak? Duwe anak apa ndak? Nabi Ibrahim sampai usia segitu, mendekati 100 baru punya anak, tiba-tiba anak sudah usia remaja, kurang lebih 13 tahun, Allah memerintahkan untuk disembelih. Apa aplikasi untuk kita hidup di masa pandemi seperti sekarang? Kita diajarkan dari konsep berkorban itu adalah kita harus menjadi orang yang jangan hanya mikul untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang banyak. Seorang yang mulia itu dia berpikirnya besar, tidak hanya untuk dirinya, anaknya, istrinya, tetapi bagaimana dia berpikir orang-orang di sekitarnya bisa dibantu. Kapan hari saya menulis satu status kemarin kalau tidak salah, keberkahan hidup itu melakukan aktivitas apapun itu jangan hanya kemudian melulu untuk diri kita. Saya contohkan, yang kerja, jangan hanya mikir saya dapat uang, saya butuh apa bisa beli. Jangan. Selain niat untuk menafkahi anak dan istri, jenengan yang wanita karir punya pekerjaan dengan usaha, niatkan itu rezekinya panjenengan yang dapatkan, niatkan nanti untuk membantu banyak orang. Oh, aku tak nulung anak ibu lekku sing gak duwe tak sekolah. Oh, tak niati pokoknya. Oh, di situ depan ada masjid, saya sisihkan tiap bulan pokoknya sekian. Niatkan untuk itu, insya Allah barokah. Orang nikah jangan hanya sekedar mencari pasangan, niatkan bahwa ya Allah, dengan pasangan yang Engkau temukan dengan aku ini, jadikan dia wasilah untuk aku bisa dekat kepada Engkau. Kalau itu ada problem apapun, jangan nikmati itu, karena berusaha apa yang kemudian yang ada di depan jenengan itu merupakan media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat rumah bagus, Mama. Ngomong nih bapak, ruang tamu ini diapi apa macam-macam. Niatkan, jangan cuma rumah bagus, niatkan untuk hormat tamu. Buat kamar, oh ini kamar tak cepano kanggo tamu. Buat dapur bagus, niatin untuk hormati tamu. Insya Allah barokah kalau niat-niatnya itu baik. Nah, salah satu di pandemi seperti sekarang orang berkorban itu adalah mengajarkan bagaimana tahammulil masyaqqah ala ghaib, yaitu menanggung beban
kesulitan orang lain, kita harus berlatih untuk itu. Jangan untuk mikir dirinya sendiri. Kalau mikir dirinya sendiri ya kabeh wong ngono. Kabeh wong ngono. Nak ngoten nak jenengan mboten nyontoh Kanjeng Nabi. Nak ngono ya cuek wae nyambut gawe, aku oleh duit tak pangan dhewe wis mari. Ya itu enggak ono bedane karo makhluk selain kula jenengan. sing apik dibeleh niku, gak ono bedane kok malah. Itu poin pertama. Yang kedua, hikmah dari berkorban di tengah pandemi sekarang adalah at-ta'awun 'inda ihda'i lahmil udhiyah, yaitu sifat saling membantu dari peristiwa pembagian daging kurban. Berarti kalau kita lihat korban bagi daging, tapi kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sekarang adalah momen berbagi. Mungkin akan terasa berat karena juga sama-sama merasakan kesusahan, tetapi tidak ada alasan bagi siapapun ketika dalam kondisi susah untuk berbagi. Tinggal kadar berbaginya itu yang berkurang. Kalau rezekinya banyak ya berbaginya banyak, kalau rezekinya kecil ya berbaginya kecil. Hanya porsinya, tapi berbagi jangan ditinggalkan. Itu adalah momen korban di tengah pandemi seperti sekarang. Haji, orang tidak bisa haji, tetapi kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan orang haji. Bunda semuanya, ini poin terakhir. Orang haji itu, Kanjeng Nabi itu sudah menunjukkan indikator orang yang mabrur hajinya. Ini nanti bisa diaplikasikan. Indikator orang yang mabrur hajinya. Kalau kita tidak bisa haji, kita ambil aja ilmunya orang pulang haji itu mestinya kayak apa. Rasulullah sudah memberi penekanan. Salah satu ciri orang yang mabrur hajinya itu, dan kita bisa praktekkan di tengah pandemi seperti sekarang, adalah it'amut ta'am, memiliki kepedulian sosial. Ya, kalau tidak bisa berangkat haji tapi bisa mengambil faedah dari orang yang pulang haji, maka salah satunya adalah it'amut ta'am, memiliki kepekaan sosial, mudah berbagi, mudah membantu orang, mudah membantu itu tidak melulu uang, bantu menyelesaikan masalah, mempermudah kesulitan. It'amut ta'am. Yang kedua adalah ifsya'us salam, menebarkan kebaikan, menebarkan kedamaian. Bunda semuanya, kalau ingin mengambil hikmah haji di tengah pandemi seperti sekarang, nak gak paham, ojo angger sarser. Iki sarser. Maksud saya sarser itu apa? Tulisan yang menurut dengan baik, kalau menurut itu bukan ahlinya bisa baca, menurut dengan benar belum tentu benar menurut ahlinya. Makanya saya selalu menekankan, saya tipe orang yang tidak mudah nge-share tulisan orang. Kalau kemudian yang menulis itu tidak tercantum, walaupun itu bagus. Makanya kalau share, kalau bisa, ini tulisannya siapa, cantumkan. Jadi itu akan memiliki nilai pertanggungjawaban. Kalau jenengan iki api, iki tak sere ya, tiba-tiba kok gak jelas gitu ya, itu tidak boleh. Nah, di momen seperti sekarang, tebarkan kedamaian, tebarkan kebaikan. Jangan kemudian malah memperkeruh suasana. Yang ketiga adalah tibul kalam, bertutur kata yang baik, Makanya kalau kayak iso ngomong sing apik, mending meneng. Sampai kalau berbicara itu perak gitu, maka diam adalah emas. Dan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, ciri orang yang hajinya mabrur bisa kita terapkan walaupun kita tidak berangkat haji. Walaupun mungkin yang hadir ataupun yang ada di rumah yang jenengan seharusnya berangkat tapi tidak berangkat, maka ambillah pelajaran orang hajinya mabrur itu tiga ini: it'amut ta'am, ifsya'us salam, tibul kalam. Orang yang memiliki kepekaan sosial, orang yang selalu menebarkan kebaikan. Apa yang terucap dari mulutnya adalah kebaikan. Insya Allah Bunda, itu adalah materi kita pada pagi hari ini. Semoga barokah dan bermanfaat. Kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Mana? Bunda, itu kertas itu.
Ya, makan. Apa Ifrah? Ini anak saya yang paling lucu itu. Katanya karakternya mirip saya. Karakternya. Pertanyaannya ada dua. Dari yang pertama, apa benar bahwa satu hewan kurban kambing untuk satu nama, jika satu sapi untuk 7 nama? Gini Bunda, berkaitan dengan korban, dalam mazhab Syafi'i satu kambing hanya untuk satu orang. Ya satu nama ini tadi. Satu sapi maksimal 7 orang. Maksimal 7 orang. Lah kalau kemudian ada orang mengatakan satu kambing bisa untuk satu keluarga, maksudnya apa? Dalam mazhab Syafi'i maksudnya satu kambing untuk satu keluarga itu adalah bahwa dia telah menggugurkan namanya sunnah kifayah. Atau sunnah kifayah itu apa? Kalau sudah satu keluarga korban satu, maka sudah menggugurkan kesunahan untuk satu keluarga. Bukan kemudian itu dipakai untuk 7 orang dalam satu keluarga atau 5 orang dalam satu keluarga, tetapi pahalanya bisa untuk satu keluarga. Jadi nak ngek beleh itu tetap kagak wong sitok. Kayak iso kambing sitok digo wong 10 itu tidak bisa. Itu ya. Tapi pahalanya itu untuk satu keluarga bisa dan menggugurkan kepala keluarga itu. Gitu nggih? Karena korban itu dia akan dianjurkan mengulang tiap tahun. Tidak seperti haji. Kalau korban, aku tahun wingi wis korban nih. Tahun wingi malah diken korban. Tidak kayak haji, wis tahu haji ya mboten dikenken haji mboten. Begitu nggih? Ini yang harus dipahami. Walaupun ada pendapat yang satu kambing untuk atas nama satu keluarga, tapi dalam mazhab Syafi'i mboten. Mazhab Syafi'i satu kambing satu orang. Satu sapi ya maksimal 7 orang. Kalau badan amil korban itu gimana? Soalnya banyak yang bilang panitia bagiannya gini gitu. Gini gitu. Untuk menyikapi semua itu bagaimana Ustaz? Begini Bunda. Orang mau panitia korban, mau panitia zakat, ya. Saya bukan ngomong amil, beda. Kalau zakat amil dengan panitia beda. Kalau saya kupas di sini tidak habis nanti. Tapi intinya orang panitia korban itu hanya orang yang menerima amanah atau wakil dari orang yang memberi amanah. Maka ketika dia menjadi wakil orang yang memberi amanah, maka dia harus menunaikannya. Tidak ada ketentuan kalau panitia dapat A, B, C, D. Tidak ada. Kalau panitia dapat, maka dia termasuk orang yang dapat karena dia fakir. Ya, karena dia memang layak untuk dikasih, bukan atas nama panitia. Makanya saya sering menyampaikan, kalau korban masjid-masjid itu atau dimanapun, kalau buat harga itu sudah sekalian operasional. Atau kalau mau dipisah bisa saja tidak apa-apa. Contoh saya contohkan. Ini sapinya harganya 20 juta, tapi kalau mau korban di sini kita ada uang operasional 300.000 untuk penyembelihan, untuk bungkus plastik dan lain-lain untuk konsumsi panitia. Jadi biar tidak diambilkan dari itu. Jadi kalau umpama ada panitia moro-moro dagingnya dimasak gitu ya, buat makan bareng, boleh. Itu kalau memang sudah jatahnya dia, tidak apa-apa. Ya wes sing jatahi panitia, jatah bukan upah ya, tapi jatah bahwa dia ini layak untuk menerima, maka wes dimasak itu jatah awake dhewe dimakan, tidak apa-apa. Nggih, tidak ada untuk gini gitu tidak ada. Tapi semuanya makanya saya selalu menyampaikan pisahkan uang operasional dengan untuk jatah sapi itu berapa. Jadi dilebihkan saja supaya malah tidak ngambil, kayak orang zakat yang titip di masjid, zakat umroh, zakat fitrah itu sama. Umpama beras sekian, ya lebihkan aja untuk panitia karena ada operasional. Itu. Ini ada pertanyaan lagi. Barang siapa menjual kulit korban maka tidak ada korban baginya, padahal korban kita serahkan ke daerah yang kita tidak mengikuti pelaksanaannya. Jadi gini Bunda, kan sering kulit itu kan jarang diramut. Kemudian kadang ada orang yang tidak tahu kulit itu dijual.
sama panitia. Anggap kalau saya yakin kalau yang korban tidak karep gitu loh ya, sama panitia dijual. Ini tidak boleh. Jildiha tidak boleh. Kepalanya juga tidak boleh. Semua tidak boleh dijual, harus dibagi. Kalau jangan kemudian wis sing belai iku nggih, sing belai iki ya cara wong gak duwe. Pak niki jatah kangge jenengan, bukan jadi untuk sebagai upah, ndak boleh. Jadi upah pun ndak boleh, ujroh pun tidak boleh. Lah kalau kita ndak menyaksikan, makanya kalau titip panitia yang amanah, kan begitu. Jadi kalau ndak menyaksikan. Untuk panitia kurban ada makan siang. Bolehkah jika masakan diambilkan dari daging kurban? Tadi sudah saya sampaikan, boleh, tetapi itu memang jatahnya orang-orang itu. Boleh Bunda, tidak ada larangan. Karena kan lawang semua RW RT dapat semua kan. Masuk dari panitia malah gak oleh daging, itu gimana? Ya enggak. Tapi bukan berarti itu jatahnya panitia, jatahnya personalnya dia. Ya, jatahnya personalnya dia yang kemudian dijadikan satu dimasak. Gitu ya Bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tepat jam 11 lebih sedikit kajian kita sudah tuntas. Nanti kalau memang ada penanya yang memang langsung diumumkan silakan Bunda, enggak apa-apa. Mungkin sebelum saya tutup doa, apa by chatting aja? Apa perlu diumumkan? Oh, di Facebook aja ya. Oke, nanti untuk yang mendapatkan hadiah bagi penanya terbaik menurut pengurus Az-Zahra, nanti insya Allah akan di chatting di komentar Facebook. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Bunda, semoga kita ditakdirkan oleh Allah ke tanah suci dan kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkorban tiap tahun. Bukan korban perasaan ya. Korban kambing, korban sapi, dan semoga kita semuanya besok hari Jumat diberi oleh Allah kesehatan dan kita bisa sholat Idul Adha. Karena saya besok Jumat itu sholat Id di Sidoarjo. Tidak tahu daerah mana, Sukodono atau mana, insya Allah di Sukodono insya Allah kalau tidak salah. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amin kafi majida ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Allahumma ya Rabb, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma ya Allah, lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Hanya kepada Engkau kami memuji, hanya kepada Engkau kami bergantung, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan ya Rabb. Lindungilah kami, lindungilah pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang terdekat kami, sahabat-sahabat kami ya Allah, dari mara bahaya, dari segala hal yang tidak Engkau ridhoi ya Rabb. Allahumma ya Rabb, takdirkan kami semua ya Rabb untuk bisa beribadah di tanah suci-Mu ya Rabb, di kota Makkah dan kota Madinah. Takdirkan kami ya Rabb untuk bisa berangkat haji bersama orang-orang terdekat kami. Allahumma ya Rabb, ya muyassirul asir, Engkau yang memudahkan segala kesulitan ya Rabb. Mudahkan kami semua ya Rabb untuk bisa beribadah di tanah suci kota Makkah, bisa beribadah di tanah suci kota Madinah, bisa berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb. Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Engkaulah yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa anak-anak kami, pasangan kami, orang-orang terdekat kami.
Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb. Terangilah hati kami dengan Al-Quran, terangilah hati kami dengan Al-Quran, terangilah rumah kami dengan Al-Quran, berkahi hidup kami dengan Al-Quran, berkahi hidup kami dengan Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anugerahkan kebaikan dunia untuk kami, anugerahkan kebaikan akhirat untuk kami ya Rabb. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.